Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan judul Kristus membasuh kita dalam darah-Nya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan. Begitu besar kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Mungkin saja setan berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa Anda orang berdosa dan tidak pantas, Anda akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan, dengan jasa pendamaiannya. Aku menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Aku tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal, yang menyucikan aku. Kini aku menggantungkan jiwa yang tak berdaya ini pada Kristus. Hidup Kristiani harus selalu berjalan dalam iman yang hidup. Kepercayaan yang tak goyah, bersandar teguh pada Kristus, akan membawa damai dan kepastian pada jiwa. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 134. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini, mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan menyerahkan nyawanya yang benar untuk yang tidak benar. Ia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, dan kepada setiap jiwa Ia mempersembahkan dengan cuma-cuma pengampunan yang dibeli dengan darah. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 181. Para malaikat memandang dengan perasaan takjub yang dahsyat misi Kristus ke dunia ini. Mereka kagum terhadap kasih yang menggerakkannya untuk menyerahkan dirinya menjadi suatu korban untuk dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia memandang yang ditebus darahnya. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 427. Saat karunia yang luar biasa dan tak ternilai ini dianugerahkan, seluruh alam semesta surgawi digerakkan dengan dahsyat dalam upaya untuk memahami kasih Tuhan yang tak terduga. Bolehkah kita berhenti di antara dua opini? Haruskah kita kembali kepada Tuhan hanya dengan sedikit kemampuan dan kekuatan yang dipinjamkan kepada kita olehnya? Bagaimana kita bisa melakukan ini sementara kita tahu bahwa Dia yang adalah panglima seluruh sorga menenggalkan jubah dan mahkota kerajaannya? Menyadari ketidakberdayaan manusia, Ia datang ke dunia ini dalam sifat manusia untuk memungkinkan kita untuk menyatukan kemanusiaan kita dengan keilahiannya.
Disalin dari buku Testimonis jilid 7, halaman 29. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan suatu kekuatan, berkat dan sukacita bagi kami semua. Lebih khusus memberikan satu penekanan. Manusia berada di bawah penghukuman undang-undang yang dilanggar. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Camat bersama dengan stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan dan dedikasi sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para panitia dan juga para tukang dan material yang digunakan, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan pengetahuan sorga selalu dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dosen dan juga siswa dan mahasiswa. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.